kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau datang dengan segala kerinduan hatiku Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak tersetia kepadamu Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak tersetia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak tersetia kepadamu Tuhan. Sekali lagi saya mau ajak semuanya menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh ketulusan hati kita. Kita mau sama-sama nyatakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak tersetia kepadamu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
yakin dan percaya ketika kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk mendengar firman, kesempatan untuk bergerak, maka Tuhan masih belum selesai dengan kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan bimbing setiap kami ke air yang tenang. Karena dalam kegelisahan hidup kami tahu Engkau Tuhan yang meneduhkan badai. Namun Engkau bukan cuma meneduhkan badai, Engkau juga menenteramkan hati kami. Engkau bukan cuma menenteramkan hati kami, bahwa perahu itu tidak berhenti dan akan terus berjalan Tuhan. Pada sore hari ini bimbing kami semua Tuhan, supaya terus bisa berjalan dengan Tuhan dan kami tidak akan berhenti di mana kami berada hari ini. Memberkati setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang punya pergumulan, keterikatan, kiranya Tuhan yang menolong dan membebaskan mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berikan kami pewahyuan, rema, supaya pada sore hari ini kami bisa belajar firman-Mu, bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan. Segala kuasa yang mau mengacaukan konsentrasi kami tolak di dalam nama Yesus. Kami memohon hati Tuhan supaya firman-Mu bertakhta di atas hati kami. Berbicaralah Tuhan, kami semua umat-Mu, kami semakin gak ada. Kami semakin kosong, kami semakin kecil. Nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Mari kita buka firman Tuhan, Yesaya 49 ayat 16 sampai 17. Saya minta saudara pada sore hari ini kita mau fokus sama-sama, kita mau belajar sama-sama ya. Karena hari ini bicara suatu cerita dari 7 pasal, namun kita akan ringkas semua dalam 30 menit ke depan ya. Saya kasih judul khotbah Rebuild the Spiritual Wall saudara, yaitu membangun kembali tembok rohani. Membangun kok bukan membangun Pak. Kok bukan membangun kok? Kenapa membangun kembali? Karena bicara apa? Di dalam hidup kita ada seketika yang terjadi, itu sesuatu yang sudah kita rencanakan, sesuatu yang sudah kita atur, tiba-tiba itu bisa hancur. Oke? Bisa hancur. Makanya membangun kembali bicara apa? Bagaimana kita membangun sesuatu yang sudah hancur. Namun kenapa kita harus bangun sesuatu yang sudah hancur itu kembali? Kenapa? Karena satu hal. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita bernafas, ketika Tuhan masih mengizinkan darah kita mengalir, ketika Tuhan masih mengizinkan kita bergerak, berarti Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Berarti Tuhan masih mau melanjutkan karyanya dalam hidup kita. Makanya Tuhan mau supaya kita membangun kembali. Tidak ada kata dien kalau maut belum datang dalam hidup kita. Kita baca sama-sama Yesaya 49 ayat 16, 1, 2, 3. Lihat, aku, Yesus Tuhan, telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan melukiskan kehidupan kita di telapak tangan Tuhan. Oke. Tembok-tembok kita tetap di ruang mata Tuhan. Artinya apa? Setiap pembangunan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berarti hari ini bukan cuma kita bekerja sendiri saudara. Bahwa Allah itu juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Waktu kita berusaha tiba-tiba gak cocok, gak berhasil. Tenang. Itu mungkin sudah hancur. Kehancuran mungkin bukan saudara yang buat. Kehancuran mungkin pekerjaan, karir, pendidikan, pelayanan semua. Mungkin bukan saudara yang buat. Mungkin orang lain yang buat. Mungkin iblis yang buat. Namun saya katakan, ketika nafas masih ada, roh Tuhan masih ada dalam hati kita, Allah turut bekerja. Amin. Makanya di ruang mata Tuhan, tembok-tembok kita itu tetap ada. Terus, Yesaya 49 ayat yang ke-17 selanjutnya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Artinya apa? Orang yang akan dipilih Tuhan untuk tolong kita pasti akan datang tepat pada waktunya. Katakan amin. Orang yang mengganggu kehidupan kita, merongrong kehidupan kita, itu pun akan dirombak, dihancurkan dan meninggalkan kita. Makanya semua itu adalah waktunya Tuhan.
Makanya ketika orang tanya, dalam hidup orang Kristen gak ada yang lurus-lurus aja, pasti gak ada. Namun firman Tuhan berkata apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Namanya hidup itu naik turun. Namanya hidup itu berkelok-kelok. Badai datang silih berganti. Namun dengan Tuhan dia bisa luruskan kita. Sebelum saya masuk beberapa materi, saya mau sharing saudara sedikit. Kita belajar sejarah, ya. Supaya saudara tahu ini bukan dari satu artikel, ini bukan dari satu rema, dari satu ayat saja, ini sejarah. Oke. Saudara tahu tembok Yerusalem dan bait suci itu pernah dihancurkan sama kerajaan Babel. Itu 500 sebelum Masehi. Waktu sudah dihancurkan, di situ Nehemia itu membangun itu kembali. Namun setelah itu sekian lama, Herodes itu membangun bait suci lagi. Ya, 70 tahun sebelum Yesus. Babel 500 tahun menghancurkan sebelum Yesus. 70 tahun sebelum Yesus itu dibangun kembali sama Herodes. Jadi pertama 500 tahun sebelum Babel menghancurkan Yerusalem. Setelah itu Nehemia bangun beberapa tahun setelah itu, berapa puluh tahun setelah itu. Setelah itu ada kehancuran lagi. Ya, 70 tahun sebelum itu terjadi lagi, dibangun kembali lagi Yerusalem. Namun Kaisar Titus itu menghancurkan Yerusalem dan bait suci. Oke. Namun ini semua dinubuatkan oleh Daniel ketika dia menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Ada patung ya, emas, silver, bronze, ya, besi. Terus abis itu lanjut dengan clay. Artinya apa? Pemerintahan yang akan memimpin di negeri itu. Dimulai dari mana? Babel. Oke. Setelah Babel masuk ke pemimpinan Media Persia. Oke. Setelah Media Persia masuk ke mana? Yunani. Setelah masuk ke Yunani masuk ke mana? Roma. Herodes bisa bangun. Namun Roma menghancurkan lagi. Oke. Terus. Namun kalau kita lihat kisah daripada tembok Yerusalem, ada juga tembok bait suci, ternyata kita mundur. Saudara tahu Sadrak Mesak Abednego ya? Semua tahu ceritanya waktu kita di sekolah minggu. Mereka menjadi pelayan raja. Pelayan raja siapa? Raja Nebukadnezar. Waktu mereka melayani Raja Nebukadnezar, kenapa? Karena ada proses yang panjang. Dari dipilih orang yang hebat, setelah dipilih orang yang hebat, orang yang cakap, mereka tidak makan makanan raja. Setelah itu mereka didapati 10 kali lebih cerdas. Sudah 10 kali lebih cerdas, setelah itu mereka dimasukkan di perapian, diikat dengan sangat kuat. Terus dipanaskan api, luar biasa loh. Namun akhirnya bertahan, raja kaget kok ada 4 orang seperti dewa. Setelah itu pas raja kaget, akhirnya diangkat menjadi pelayan. Setelah itu, pada zaman tersebut, ternyata Yerusalem punya tembok itu dihancurkan sama Nebukadnezar. Habis semua. Namun ingat, 200 tahun sebelum itu terjadi, kita buka Yesaya 45 ayat 13. Berarti ada 2 masa ya. Satu masa yang mendekati pada Yesus. Satu masa jauh sebelum Yesus. Ya, Raja Salomo terakhir. Anaknya namanya Rehabeam. Ya, disitulah dimana Babel menyerang. Hancur Yerusalem. Saat itu dibangun kembali. Terus Herodes bangun bait sucinya lagi. Yang dibangun oleh Salomo dulu. Namun dihancurkan oleh Babel. Dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tabut suci dijual. Diambil. Pada saat itu. Terus habis itu Kaisar Titus hancurkan lagi. Namun saya mau mundur. Di masa Nebukadnezar. 500 tahun. Oke. Di situ dikatakan. Sebelum ini terjadi ternyata Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Oke. Dialah yang akan membangun kota-kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran, tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Tadi kita lihat kan bahwa Tuhan itu kita dilukis di tangannya Tuhan.
Terus abis itu kita semua ternyata ini tembok-tembok kehidupan kita ini di matanya Tuhan. Setelah itu berarti Tuhan akan mengirimkan orang yang akan membantu membangun kita. Namun orang yang mengganggu hidup kita, yang mengerong hidup kita akan segera meninggalkan. Ternyata kejadian yang sama terjadi pada bangsa Israel. Kejadian yang sama terjadi waktu di zaman Nehemia setelah kepala emas, mimpi dari Daniel, mimpi dari Nebukadnezar yang diterjemahkan Daniel, yaitu ada dada silver, itu bicara kerajaan Media Persia. Waktu menjadi kerajaan Media Persia, digantilah diangkat Raja Kores. Kores menjadi raja, dia punya anak namanya Darius. Darius punya anak namanya Ahasuerus. Ahasuerus itu kalau saudara nonton ada film-filmnya tentang Mordekai. Ahasuerus ini dia punya istri diusir, akhirnya Ratu Wasti. Akhirnya menggantikan dengan Ratu Esther. Ahasuerus punya anak yang terakhir adalah Artasasta. Artasasta ketika dia jadi raja, dia pilih juru minumnya orang Israel. Juru minumnya adalah Nehemia. Oke? Juru minumnya waktu Nehemia jadi juru minum ini paling susah saudara. Kenapa paling susah? Kalau saya raja, terus juru minum saya itu mau mencelakai saya pasti mati. Kenapa? Juru minum itu mencicipi minuman raja pertama sebelum disuguhkan. Mencicipi obat pertama sebelum disuguhkan. Artinya apa? Kalau juru minumnya mau membunuh raja, berarti juru minum itu bisa dipakai orang jahat untuk membunuh raja. Oke. Namun Nehemia dipakai Tuhan pada zaman tersebut, saudara, untuk menjadi juru minum daripada Artasasta. Namun sejak pemerintahan pertama dari Kores, orang-orang Israel ini waktu Nebukadnezar hancurkan Yerusalem, ya, Babel ini menghancurkan mereka, udah dibuang ke Asyur, di Babel, mana-mana semua. Waktu Kores ada, semua itu dikembalikan gelombang pertama. Sesudah dikembalikan gelombang pertama, habis itu ada yang setelah raja yang kedua, Raja Darius, dikembalikan lagi. Mereka punya kebebasan beragama. Artinya apa? Tantangan, masalah kehidupan itu atau kehancuran itu terkadang kita nggak bisa hindari. Namun percayalah, kalau kita masih di dalam covenant-nya Tuhan, kita masih dalam perjanjiannya Tuhan, Tuhan akan membuat kita, membantu kita, melibatkan kita untuk membangun kembali. Katakan amin. Terus setelah itu ternyata saudara, Nehemia ini waktu pada zaman Artasasta, ya baru kita udah mau masuk. Dia punya hati. Saya mau bangun tembok Yerusalem kembali. Coba diperlihatkan gambarnya. Baru setelah ini kita lihat aplikasinya. Bisa gambarnya? Ya ini sisa-sisa di Israel ya. Tembok-tembok yang sudah dibangun sama Nehemia. Betapa kokohnya. Lanjut next. Terus kita bisa lihat ada Bukit Zaitun, Mount of Olives. Ya, depannya Golden Gate, itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Terus kita lihat ada Wailing Wall. Wailing Wall itu tembok ratapan, ya. Tembok ratapan orang menangis. Itu menangis kenapa? Karena itu ada sisa reruntuhan bait suci yang dihancurkan oleh Titus. Oke, oleh Vespian Titus. Next. Di sini ada Golden Gate. Terus next. Ini adalah peta dari tembok yang dibangun Nehemia yang kuning itu. Luar biasa. Luar biasa saya bilang. Sangat besar dibangun. Terus lanjut. Ada yang sebagian mungkin udah roboh. Namun sebagian masih tersisa. Sudah? Nehemia 1 ayat 3. Pada Artasasta berikan surat izin kepada Nehemia. Kembali ke Yerusalem. Bangun tembok Yerusalem. Waktu kamu bangun, dijadikan dia bupati di tempat tersebut. Ingat Tuhan, saudara. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan tutup, gak ada yang bisa membuka. Kalau Tuhan bangun, tidak ada yang bisa merobohkan. Namun kalau Tuhan izinkan rencanamu kacau balau, kamu gak bisa apa-apa. Yang bisa kamu datang kepada Tuhan, Tuhan bantu saya supaya saya bisa membangun ini kembali.
Hari ini saya mau kasih saudara 18 menit ke depan, ya, 6 poin. Saudara perhatikan 18 menit ke depan 6 poin. Proses membangun dari Nehemia 1 sampai Nehemia 7 ayat 1 ketika bangunan itu selesai. 1-3 bicara adalah 3 step awal yang kemungkinan kita berjalan dari awal sampai pertengahan, oke? Dan dari 3-7 adalah pertengahan sampai akhir. Ini bicara kita punya kehidupan. Ketika kita membangun sesuatu, namun sesuatu itu mungkin sudah hancur. Yang awalnya mungkin diberikan orang tua kita, diberikan gereja kita, diberikan teman kita. Namun dihancurkan mungkin gara-gara kita juga, gara-gara kebodohan kita. Mungkin juga dihancurkan gara-gara orang lain. Namun kita akan belajar bagaimana satu persatu stepnya dari Nehemia 1 poin, 2 poin, 3 poin sampai proses menengah. Dari 3 poin ketiga sampai proses terakhir. Oke, perhatikan baik-baik. Nehemia 1 ayat 3 sampai 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata mereka, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Terus, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia mendengar ini, dia sementara jadi juru minum Raja Artasasta. Dia minta pertolongan supaya Tuhan bantu dia melalui Artasasta yang sudah dipilih sama Tuhan supaya Nehemia jadi bupati dan diberikan surat jalan untuk membangun. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika Nehemia mendapat kabar ini adalah kabar yang gak enak. Oke, orang-orang yang tinggal di sana, mereka seperti ditawan, ada dalam kesukaran yang besar, ada dalam keadaan tercela. Sebuah keadaan yang gak enak diinfokan, oke? Dalam kehidupan ini kita sering kali mendengar informasi yang gak enak. Dalam kehidupan ini sering kali kita mendengar sesuatu yang membuat iman kita jatuh. Dalam hidup ini sering kali kita mendengar sesuatu yang membuat kita gak semangat. Dalam hidup ini sering kali kita mendengar sesuatu yang membuat kita goyah. Oke, terus ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berdoa, berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Langkah pertama, proses rohani membangun tembok. Pertama, saudara, memulai dengan doa. Kenapa memulai dengan doa? Firman Tuhan berkata tetaplah berdoa. Kenapa? Waktu kita dapat masalah, kadang respon kita pertama berkeluh kesah. Betul kan? Waktu kita dengar kabar yang gak enak, respon kita pertama apa? Menyalahkan orang lain. Waktu kita dengar kabar yang gak enak, respon kita yang pertama apa? Menyalahkan diri sendiri. Betul kan? Waktu kita dengar kabar yang gak baik, terkadang respon kita apa? Menyalahkan Tuhan dan situasi dan kondisi. Berbeda dengan Nehemia. Nehemia apa yang dilakukan? Bermulai semuanya dengan doa. Tetaplah berdoa itu bicara apa? Pray without ceasing. Berarti berdoa dengan tidak pernah berhenti. Artinya bukan doa kita, kata-kata kita yang panjang. Kita doa 24 jam, 48 jam, 72 jam. Tidak berhenti penyembahan dan doa. Bukan. Namun doa di sini bicara kehidupan doa kita. Waktu kehidupan doa kita tidak berhenti, berarti roh kita hidup sehingga jiwa kita bisa tunduk kepada roh kita. Firman Tuhan berkata apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Semua masalah seolah sangat dekat. Namun yang saya harus kerjakan dan saya pelajari hari ini, ketika saya mendengar satu masalah yang besar, saya bukan memulai dengan respon manusia saya, namun saya memulai dengan respon doa. Respon doa bukan bicara dengan kata-kata kita berdoa, namun doa bicara kehidupan doa yang tidak boleh putus. Amin. Artinya apa? Kehidupan doa yang tidak boleh putus berbicara apa? Tetap mengandalkan Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Dia sebab yang memelihara kamu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tenang. Kuasai diri supaya kamu dapat berdoa. Artinya apa? Ketika berdoa hubungan sama Tuhan, roh itu hidup, roh itu menguasai jiwa, bisa tenang dan menguasai diri. Amin. Kenapa orang makin lemah? Karena dia menghentikan kehidupan doanya. Kehidupan doa bukan panjang kata-kata. Namun kehidupan doa bicara
hubungan dengan Tuhan yang tidak boleh terputus. Tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Berdoa seperti tidak ada jeda dalam aslinya. Berarti tidak boleh ada keputus sama sekali. Artinya tetap berlanjut. Dengar kabar, bukan respon kita duluan. Berdoa. Terus, yang kedua, Nehemia 2 ayat 17. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Perhatikan, kita baca sama-sama dari kata mari. 1, 2, 3. Supaya kita tidak lagi dicela. Yang kedua, yang pertama ketika memulai dengan doa, doa gak boleh putus. Bukan bicara kata-kata, itu kehidupan doa. Yang kedua berbicara mengajak untuk membangun rohani. Amin. Nehemia gak kerja sendiri. Dia ajak orang-orang Israel. Dia dari kerajaan yang enak. Dia dari kerajaan yang nyaman atas hasta. Dia pergi ke Yerusalem. Dia menjadi stok orang. Dia ajak mereka untuk membangun rohani. Artinya apa? Ketika temanmu sulit, jangan cuma ajak mereka senang-senang aja. Waktu kamu ajak dia senang-senang aja, waktu kamu meninggalkan dia akan merasa kesepian. Dulu saya punya pandangan seperti teman saya susah, saya temani dia. Makan, ngafe, kalau belum bertobat mungkin minum segala macam. Kamu waktu temani dia hebat, dia kuat. Namun waktu kamu tinggalkan dia, depresinya muncul, loneliness-nya muncul. Kenapa? Karena kita mau membantu dia dengan cara jiwa kita. Kita nggak mau membantu dia dengan cara rohani. Yang harus kita bantu dia adalah bangun, ajak dia, bangun rohaninya. Bangun rohaninya supaya dia mengandalkan Tuhan. Walaupun kamu nggak bersama dia, namun Tuhan tetap ada. Amin. Jangan cuma ajak orang senang-senang. Boleh. Namun bukan jiwa yang utama. Roh itu harus lebih kuat daripada jiwa. Selanjutnya. Nehemia 3 ayat 1. Tinggal 10 menit. Pasti selesai. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskan dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskan sampai menara Mea. Poin pertama sampai ketiga ini adalah proses membangun tembok rohani dari awal sampai middle, proses tengah. Pertama memulai dengan doa, ajak orang untuk membangun rohani. Yang ketiga, Imam Eliasib adalah imam. Imam itu harus mengambil langkah pertama. Artinya apa? Ada orang menjadi imam seperti suami atau pemimpin itu karena otoritas daripada Tuhan. Kalau kamu diberikan otoritas sama Tuhan jadi pemimpin, ya, jadi ketua, atau mungkin kalau yang sudah married jadi suami. Pada saat itu otoritas tersebut ketika engkau miliki, pemimpin itu harus memberi contoh pertama dan menjadi teladan untuk mengambil langkah pertama. Oke, itu imam mengambil langkah pertama. Namun imam juga bicara definisi yang kedua. Imam itu bicara iman. Imam adalah seorang yang imannya diizinkan Tuhan punya level lebih tinggi dalam satu segmen kehidupan daripada orang lain. Jika hari ini kamu punya kekuatan rohani yang lebih tinggi daripada temanmu yang lemah, jadilah teladan. Ambil langkah iman pertama. Ketika orang gak mau ambil langkah iman untuk mengampuni, bertobat, sungguh-sungguh sama Tuhan. Namun engkau adalah imam sebagai ketua. Engkau adalah imam karena imanmu lebih tinggi dan dewasa dan pengalaman daripada dia. Engkau ambil teladan yang pertama. Terus Nehemia 4. So di pertengahan ya. Memulai dengan doa. Gak boleh putus doanya. Kehidupan doa. Yang kedua berbicara bahwa kita pun waktu dalam masalah kita ajak orang untuk membangun rohani. Yang ketiga imam harus mengambil langkah pertama. Yang keempat ayat 7 sampai 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Sanbalat,
dan Tobia serta orang-orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Stop. Nehemia sudah berhasil, namun ada gangguan di kiri kanan. Orang-orang yang pemilik areanya di sekitarnya. Kamu berhasil, pasti ada orang yang iri. Kamu berhasil, ada orang yang ganggu. Kamu berhasil, setan mau lebih kompetisi lagi menghancurkan engkau. Terus ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Perhatikan. Kalau kita sama Tuhan, kalau kita satu visi dengan Tuhan, pasti orang-orang yang bukan daripada Tuhan atau setan pasti bekerja sama, bersepakat bersama untuk menjatuhkan kita. Itu sudah pasti. Namun firman Tuhan berkata apa? Jika Tuhan di pihak saya, siapakah lawan kita? Amin. Artinya apa? Berarti dalam proses sudah di pertengahan di ketiga, mau masuk ke semester yang kedua, mau masuk di tahap penyelesaian yang keempat, disitulah mulai terjadi gangguan. Terus ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap. Bukan cuma doa lagi. Berjaga-jaga siang dan malam karena sudah dibangunan supaya. Artinya apa? Kamu sudah mulai dengan doa. Kamu ajak orang membangun rohani. Waktu kamu sudah ajak orang membangun rohani, kamu mungkin sudah jadi teladan dan contoh. Karena engkau adalah imam. Namun yang keempat, tetap fokus dan tidak terganggu. Amin. Kadang kita sudah melewati 3 tahap ini. Kita jadi contoh teladan. Namun untuk orang ganggu kita nggak fokus lagi. Kita terganggu. Beda sama mereka. Nehemia tetap fokus dan tidak terganggu. Terus ayat yang ke-5. Nehemia 5 ayat 14. 1, 2, 3. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, Yerusalem, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Oke. Kadang sudah mau sampai di titik akhir, godaan itu bukan datang dari luar. Godaan datang dari dalam diri. Keinginan, dosa, maut. Tadi Pak Jo pagi sharing. Keinginan muncul. Kita sudah bisa melewati dengan doa. Hubungan dengan Tuhan. Kita sudah bisa ajak orang lain membangun rohani. Kita juga sudah bisa jadi imam yang benar. Kita tetap fokus, gak terganggu. Namun muncul yang keempat. Mungkin ada upah. Ada hak dan keuntungan. Kita mulai punya keinginan dan terganggu. Sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan. Namun poin yang kelima bicara apa? Tidak mencari hak dan keuntungan. Tetap fokus kita bukan mencari keuntungan kita, namun mencari penyelesaian dari tembok rohani ini. Amin. Yang terakhir, 6 poin ya. Nehemia 7 ayat 1 dulu. Nehemia 7 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatnya penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Perhatikan, hancur dibantu sama Tuhan. Dia mulai dengan doa. Dia berjalan bukan cuma ajak orang membangun senang-senang. Namun dia ajak orang untuk membangun rohani. Waktu dia sudah maju membangun rohani, di situ dia belajar menjadi imam. Harus menjadi teladan. Setelah sudah menjadi teladan, gangguan mungkin datang dari luar. Tetap fokus supaya tidak terganggu. Agar tembok itu bisa tetap dibangun dan diselesaikan.
Sudah hampir selesai. Mungkin ada berkat Tuhan. Sudah mulai leha-leha menikmati. Ingat yang kelima. Bahwa jangan mencari hak dan keuntungan. Yang terakhir. Nehemia 7 ayat yang kelima. Ketika sudah mencapai di ujung penyelesaian. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan rakyat. Supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis yang terakhir. Kalau engkau bisa melayani, kalau engkau bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kalau engkau bisa sungguh-sungguh, Nehemia bukan cuma orang yang egois secara iman. Ketika dia sudah maju, dia tinggalkan yang lain. Dia bukan cuma egois membangun orang-orang di sekitarnya saja. Namun dia melihat silsilah tersebut dan Tuhan taruh dalam hatinya. Karena yang terakhir bicara apa? Seluruh isi keluarga dari orang yang terlibat, orang yang sudah pulang ke Yerusalem, orang yang sudah pulang ke Yudea, tetap harus dikembalikan dan dilibatkan. Artinya yang keenam adalah seluruh isi keluarga harus dilibatkan. Mungkin sulit untuk ajak adikmu, mungkin sulit untuk ajak kokomu, mungkin sulit untuk ajak sepupumu, mungkin sulit untuk ajak orang tuamu. Namun pada akhirnya kita nggak boleh jadi Kristen yang egois. Kita tetap harus melibatkan mereka dengan porsi mereka masing-masing. Kalau kamu belum bisa libatkan mereka melayani, setidaknya kamu bisa libatkan mereka untuk berdoa bersama. Kamu belum bisa melibatkan mereka untuk memberi, setidaknya mereka mau datang sebagai seorang jemaat yang mau belajar firman Tuhan. Kalau hari ini dalam proses kehidupan, pada akhirnya adalah kita membangun kerohanian kita, tembok rohani kita, dan di akhir kita juga harus melibatkan keluarga kita. Kenapa? Karena keluarga itu yang maintain kita punya support system, the last resort, the last fortressnya kita. Kalau kamu mungkin kuat, namun keluargamu lemah, kamu bisa menguatkan. Suatu kali ada satu titik di mana kamu menjadi lemah. Dan disitulah Tuhan pakai keluargamu yang sudah engkau tabur. Walaupun engkau lihat, wah ini mungkin belum berhasil. Namun engkau tetap melibatkan doa sama-sama, sharing firman sedikit, belajar mengampuni, belajar mengalah. Suatu hari dalam titik terendahmu, Tuhan akan pakai mereka untuk menguatkan engkau. Dan membuat tembokmu semakin kokoh. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang WPAW untuk maju ke depan. Kita belajar sesuatu yang sederhana pada sore hari ini. Membangun tembok rohani. Bukan membangun dari awal. Membangun kembali. Berarti bicara bukan cuma di titik ini. Bicara di titik yang akan datang ketika engkau mengalami suatu kehancuran, disaster yang luar biasa. Namun mulailah semua bukan dengan keluh kesah. Bukan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Memulai dengan doa, serahkan kepada Tuhan. Doa tidak boleh berhenti, tetaplah berdoa. Yang kedua, ajak orang kiri kananmu, bangun rohani. Bukan cuma untuk bangun untuk bersenang-senang. Yang ketiga, engkau punya level sebagai imam, jadi contoh teladan. Ada imam sebagai otoritas, ada imam sebagai karena level rohanimu lebih tinggi. Setelah itu gangguan pasti akan datang. Belajar tetap fokus supaya tidak terganggu. Waktu mulai fokus ya terganggu. Keinginan muncul dari dalam diri. Matikan hak dan keuntungan. Tetap fokus lagi. Dan yang terakhir, ketika sudah melewati banyak hal, tetap libatkan keluarga saudara. Maka saudara menjadi tembok-tembok yang indah. Tembok rohani yang kuat di mata Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan pakai kami semua Tuhan, jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan aku indah
syukur Tuhan atas firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami yang ada di tempat ini, kami akan membangun kembali tembok-tembok rohani kami Tuhan, yang semakin hari semakin kokoh, yang tidak akan tergoyangkan, tidak akan tergoncangkan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi di sekitar kami kelihatannya tidak baik Tuhan, banyak ancaman dari luar maupun dalam Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan menolong setiap kami, membawa kami Tuhan semakin hari semakin kuat. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya kami yang semakin kuat, tetapi setiap orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami mau juga membangun tembok-tembok rohani mereka Tuhan. Jadikan setiap kami berdampak Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan. Jadikan kami segala sesuatu yang indah di mata-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari teman-teman kita tegapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.